Hai sahabat Angkaren Data. Nusantara merupakan ibu kota baru negara Indonesia yang akhirnya ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 yang lalu. Persiapan demi persiapan melalui pembangunan terus dilakukan dan dipercepat agar pada tahun 2024 IKN Nusantara dapat diresmikan dan dibuka. Sahabat Angkaren Data, di balik kita bangsa Indonesia menyambut ibu kota negara yang baru, tentu kita perlu juga mengetahui sejarah perjalanan yang panjang dari IKN Nusantara. Tak kenal maka tak sayang, inilah kondisi dan 9 nama IKN Nusantara sebelumnya, mulai dari masa lampau hingga saat ini, yang belum banyak diketahui orang. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 9. Kerajaan Sadurengas. Jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, wilayah yang kini menjadi ibu kota negara Indonesia yaitu IKN Nusantara ternyata dulunya merupakan wilayah bekas kerajaan bernama Kerajaan Sadurengas. Ya, di IKN Nusantara pernah berdiri kerajaan yang besar ini. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa kerajaan yang berdiri di lokasi IKN Nusantara saat ini sudah ada sejak tahun 630. Terdapat juga versi lain yang mengatakan bahwa kerajaan ini baru berdiri pada abad ke-16. Kerajaan Sadurengas pada masa itu dipimpin oleh seorang wanita yang hebat bernama Ratu Putri di dalam petung. Ratu menganut kepercayaan animisme. Ia lalu menikah dengan Abu Mansur dan membuat kerajaan ini menjadi kerajaan yang bernuansa Islami. 8. Kesultanan Pasir. Kerajaan Sadurengas lalu berganti nama menjadi Kesultanan Pasir. Perubahan nama ini dilakukan sekitar tahun 1516. Wilayah Kesultanan Pasir kala itu tak hanya mencakup IKN Nusantara, tapi juga mencakup wilayah kota Balikpapan hingga 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Hal ini membuat Kesultanan Pasir menjadi salah satu kesultanan dengan wilayah kekuasaan yang besar di timur Pulau Kalimantan. Hingga tahun 1863, jumlah penduduk di Kesultanan Pasir kala itu mencapai 30.000 orang. 7. Negara Dependensi Banjarraya. Pada tahun 1906, rakyat yang kini menjadi lokasi IKN Nusantara, yaitu di Kesultanan Pasir, berjuang keras melawan kolonial Belanda. Perjuangan rakyat melawan kolonial Belanda ini berlangsung hingga tahun 1918. Hingga suatu ketika, pemerintah VOC Belanda mengklaim wilayah Kesultanan Pasir ini sebagai bagian dari negara Banjarraya, yang adalah salah satu negara bagian milik Belanda. Klaim ini dilakukan setelah VOC Belanda melakukan perjanjian dengan Kesultanan Banjar. Akan tetapi Kesultanan Pasir menolak dengan tegas klaim Belanda ini, karena merupakan keputusan yang sepihak. Kesultanan Pasir juga tidak mengakui perjanjian antara Belanda dan Kesultanan Banjar, walaupun wilayah kesultanan mereka diklaim oleh Belanda sebagai bagian dari negara dependensi Banjarraya. 6. Kewedanaan Pasir. Pada tanggal 29 Juni 1959, usai penjajahan Belanda, wilayah IKN Nusantara ini berubah nama dari negara Banjarraya menjadi Kewedanaan Pasir. Wilayah Kewedanaan ini masuk dalam Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Daerah Swatantra Tingkat 2 Pasir. Pada tanggal 29 Desember 1959, Kewedanaan Pasir diresmikan menjadi Daerah Swatantra Tingkat 2 Pasir. Daerah ini terdiri atas 9 kecamatan dan masih masuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Kabupaten Pasir. Pada tanggal 3 Agustus 1961, istilah daerah Swatantra tingkat 2
berubah menjadi kabupaten. Di tahun yang sama juga, kabupaten ini yang awalnya masuk Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dimasukkan ke dalam Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Pasir yang mencakup IKN Nusantara lalu menjadi bagian resmi dari Provinsi Kalimantan Timur. 3. Kabupaten Pasir. Pada tahun 2007, berkat perjuangan Bupati H.M. Ridwan Swidi, nama Kabupaten Pasir akhirnya diganti menjadi Kabupaten Pasir. Hal ini seperti nama awal dari kesultanannya, yaitu Kesultanan Pasir. Perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Pasir ini disahkan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. 2. Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada tanggal 10 April 2002, wilayah utara dari Kabupaten Pasir yang mencakup IKN Nusantara dimekarkan menjadi kabupaten yang baru. Kabupaten tersebut lalu diberi nama Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kabupaten ini mencakup wilayah IKN Nusantara dan beribu kota di Penajam. 1. IKN Nusantara. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menetapkan ibu kota baru negara Indonesia dengan lokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kecamatan yang masuk dalam ibu kota negara yang baru ini yaitu Kecamatan Sepaku yang mencakup bagian wilayah terbesar dari IKN Nusantara dan juga 4 kecamatan lainnya dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang bergabung membentuk IKN Nusantara. Wilayah utara dari Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sekitarnya yang dahulu bagian dari Kerajaan Sadurengas hingga Kesultanan Pasir ini kini bernama Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara. Luas IKN Nusantara ini bahkan 4 kali lebih besar dari Jakarta dan 3 kali lebih besar dari negara Singapura, yaitu mencapai hingga 2.561 km persegi. Pada tahun 2024 nanti, IKN Nusantara akan diresmikan dan wilayahnya ini akan setingkat dengan provinsi seperti Provinsi DKI Jakarta yang adalah ibu kota Indonesia sebelumnya. Setelah melalui sejarah yang panjang, Kecamatan Sepaku yang dulunya bagian dari Kesultanan Pasir ini kini menjadi titik nol dari IKN Nusantara. Sahabat Angkatan Data, itulah kondisi dan 9 nama IKN Nusantara sebelumnya. Semoga informasi ini menambah wawasan kebangsaan kita dan semoga proses pembangunan untuk peresmian IKN Nusantara dapat berjalan dengan baik demi semakin meratanya pembangunan di negeri tercinta kita Indonesia. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.